Timnas Indonesia sedang memasuki era baru. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, kini menjadi nahkoda skuad Garuda. Dengan satu misi besar membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Namun ia tak sendirian. Untuk memastikan misinya berjalan dengan sukses, Kluivert membawa sosok berpengalaman, Gerard van den Bosch, mantan bintang Belanda yang pernah mengangkat trofi Euro 1988 dan merasakan kejayaan Liga Champion. Di saat yang sama, revolusi besar sedang terjadi. Naturalisasi menjadi strategi utama yang membawa Garuda Nusantara bersaing di level lebih tinggi. Tapi Indonesia bukan satu-satunya yang mengambil langkah ini. Rival-rival di Asia Tenggara pun mulai mengikuti jejak kita, meski tak semuanya berjalan dengan mulus. Lantas, seperti apa strategi Kluivert dalam membangun timnas? Bagaimana peran Van den Bosch dalam mengembangkan permainan skuad Garuda? Dan apakah Indonesia masih selangkah lebih maju dalam persaingan Asia? Mari kita kupas tuntas semua dalam video ini. Gerard van den Bosch lahir di Belanda dan sejak muda sudah dikenal sebagai talenta berbakat. Sebagai pemain sayap, ia bermain untuk beberapa klub besar seperti VSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, dan FC Utrecht. Tapi pencapaian terbesarnya adalah saat menjadi bagian dari tim Belanda yang menjuarai Euro 1988. Gelar internasional pertama dan satu-satunya yang diraih Belanda hingga kini. Tak hanya itu, ia juga pernah mengangkat trofi Liga Champions 1987-1988 bersama PSV. Bisa dibilang Gerard adalah salah satu legenda sepak bola Belanda. Namun bagaimana karir kepelatihannya? Apakah dia sekompeten saat menjadi pemain? Setelah pensiun sebagai pemain, Gerard tidak langsung menjadi pelatih utama. Ia lebih memilih fokus dalam mengembangkan pemain muda. Gerard memulai karir kepelatihannya di Akademi VSV Eindhoven. Bahkan ia sempat 3 kali kembali melatih U19 VSV di 3 periode berbeda. Selain itu, ia juga pernah melatih Ajax U21 sebagai pelatih teknik. Di sana, ia menangani beberapa pemain berbakat seperti Muhammad Kudus, Brian Brobey, dan Francisco Conceição. Namun saat diberi kesempatan menjadi pelatih utama di klub senior, hasilnya tidak terlalu memuaskan. Ia sempat menangani 1860 Munich, Helmond Sport, dan FC Eindhoven, tetapi tak bertahan lama. Menyadari bahwa keahliannya lebih cocok sebagai pelatih teknik dan asisten, Gerard pun kembali ke peran yang lebih spesifik, mengembangkan pemain muda dan meningkatkan kualitas teknik mereka. Gerard datang ke Indonesia bukan sekedar jadi asisten Patrick Kluivert di timnas senior. Ia punya tugas lebih besar dari itu. Gerard akan menjadi asisten ketiga di timnas senior. Ia akan membantu Kluivert dalam merancang strategi dan meningkatkan kualitas teknik para pemain. Gerard juga ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U23. Di sini, ia akan membentuk tulang punggung generasi emas masa depan Indonesia. Penyambung filosofi permainan di semua kategori usia. Salah satu masalah utama sepak bola Indonesia adalah regenerasi pemain yang tidak terintegrasi dengan baik. Gerard akan bekerja sama dengan pelatih U20 dan U17 untuk menyatukan filosofi permainan di semua level. Dengan peran ini diharapkan tidak ada lagi pemain muda berbakat yang hilang dari radar. Kedatangan Gerard van den Bosch membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman dan koneksinya di Belanda, ia bisa membantu pemain muda Indonesia meniti karir di Eropa, khususnya di Belanda. Apakah ini berarti kita akan melihat Arhan Kaka bermain di Ajax, atau mungkin lebih banyak pemain Indonesia yang mendapat kesempatan di Eropa? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu hal yang pasti, kerja keras dan visi yang jelas akan membawa Indonesia lebih dekat ke level sepak bola dunia.
Sejak diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia, banyak yang meragukan kapasitas Patrick Kluivert. Meski punya nama besar sebagai pemain, rekam jejaknya sebagai pelatih masih dipertanyakan. Pengalaman melatihnya di klub-klub Eropa dan timnas Curaçao dinilai kurang meyakinkan. Namun Kluivert tidak tinggal diam, ia langsung bergerak cepat, menggelar latih intensif, dan bahkan melakukan pencarian pemain keturunan di Eropa. Targetnya jelas membangun timnas Indonesia yang lebih kompetitif untuk bersaing di level Asia. Kluivert tidak hanya fokus pada strategi di lapangan, tetapi juga membangun mental juara dalam skuad Garuda. Latihan keras dan disiplin tinggi menjadi ciri khasnya. Lalu seperti apa metode latihannya? Bagi Patrick Kluivert, kerja keras adalah kunci. Di beberapa kesempatan, ia bahkan tertangkap kamera memarahi pemain yang tidak menjalankan instruksinya dengan benar. Tidak mengherankan karena ia dikenal sebagai pelatih yang menuntut kedisiplinan tinggi. Latihannya berfokus pada teknik menyerang, transisi cepat, serta penguasaan bola. Ia ingin skuad Garuda bermain agresif, tidak hanya bertahan dan mengenalkan serangan balik seperti era Sintayong. Formasi favoritnya 4-2-3-1 dan 4-3-3. Dua taktik yang menekankan permainan ofensif. Jika strategi ini berjalan sesuai rencana, kita bisa melihat timnas Indonesia bermain lebih atraktif dan berani menekan lawan sejak menit pertama. Namun, tentu saja, taktik sehebat apapun tidak akan maksimal tanpa pemain yang tepat. Maka dari itu, Kluivert kini mulai berburu pemain keturunan untuk memperkuat skuad. Saat ini Kluivert dan tim scouting PSSI sedang berada di Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya. Tujuannya mendapatkan pemain keturunan terbaik yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama seperti Ian Marcel, Pascal Scudero, dan William Manho mulai dikaitkan dengan timnas. Ketika pemain ini memiliki pengalaman bermain di liga top Eropa dan bisa menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa bagi skuad Garuda. Namun merekrut pemain keturunan tidaklah mudah. Selain faktor administrasi, mereka juga harus yakin bahwa membela Indonesia adalah pilihan terbaik untuk karir mereka. Disinilah peran Kluivert menjadi krusial. Dengan nama besarnya di dunia sepak bola, ia bisa meyakinkan para pemain ini untuk bergabung. Selain pemain keturunan baru, beberapa pemain yang sudah membela timnas juga berpotensi semakin bersinar di era Kluivert. Rafael Struijk, striker muda ini diprediksi akan menjadi tulang punggung ujung tombak utama timnas Indonesia. Dengan postur tinggi dan kemampuan menekan lawan, ia cocok dengan gaya bermain ofensif Kluivert. Ragnar Oratmangun dan Eliano Rangers, dua pemain ini berpotensi menjadi andalan di sisi sayap. Oratmangun punya kecepatan dan dribbling yang tajam, sementara Rangers kuat dalam membangun serangan dari lini belakang. Mads Huijskens dan Jay Ejes, duet bek tengah ini bisa menjadi fondasi pertahanan timnas Indonesia. Keduanya bermain di Eropa dan memiliki pengalaman menghadapi penyerang kelas dunia. Jika kombinasi ini berjalan baik, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa memberikan kejutan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun tidak semua pihak percaya dengan proyek Kluivert di Indonesia. Pelatih Australia Tony Popovic secara terbuka meremehkan Kluivert. Menurutnya, Kluivert masih minim pengalaman sebagai pelatih dan tidak memiliki rekam jejak yang mengesankan. Selain itu, media asing seperti Sohu dari Tiongkok juga menyangsingkan peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Mereka menganggap Indonesia masih kalah kualitas dibandingkan tim-tim kuat Asia lainnya. Tapi justru disinilah tantangan bagi Kluivert dan timnas Indonesia. Bisakah mereka membuka kritik dan membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi? Malaysia tak mau ketinggalan. Negeri jiran kini sedang bergerak cepat mencari pemain naturalisasi berlabel Grade A. Bahkan mereka sudah mengantongi 4 nama yang disebut-sebut punya kualitas top. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) juga sedang merampungkan dokumen untuk 4 pemain lainnya. Tapi menariknya, mereka masih merahasiakan identitas para pemain tersebut. Berbeda dengan PSSI yang secara terbuka mengumumkan proses naturalisasi, Malaysia tampaknya ingin menunggu momen yang tepat. Pertanyaannya, apakah strategi ini akan berhasil atau justru bakal menuai kritik dari para pendukung?
Vietnam sukses besar dengan strategi naturalisasi. Rafaelson, striker asal Brasil yang baru dinaturalisasi, langsung jadi bintang setelah membawa Vietnam juara Piala AFF 2024 dan menjadi top skor dengan 7 gol. Kesuksesan ini membuat Vietnam semakin serius mencari pemain naturalisasi lain. Kini mereka dikabarkan tengah merampungkan proses untuk Chen Huijin, bek muda kelahiran 2006 dengan tinggi 190. Tak hanya itu, Vietnam juga siap menambah amunisi di lini tengah dan serang dengan mendatangkan 3 pemain baru, Henry Araujo, Giovanni Mau, dan Jason Bendang Huan Vinh. Di sisi lain, Singapura justru mengalami stuck dalam proyek naturalisasi mereka. Yoga Nagamura yang diharapkan bisa jadi pembeda justru tampil angin-anginan dan hanya mencetak 2 gol di Piala AFF. Pelatih timnas Singapura, Sotomo Ogura, masih percaya dengan proyek ini. Namun apakah Singapura bisa mengikuti jejak Indonesia atau Vietnam, atau justru akan semakin tertinggal? Sementara itu, Indonesia bisa dibilang selangkah lebih maju. Naturalisasi yang dilakukan PSSI terbukti memberikan dampak signifikan. Para pemain yang direkrut mayoritas adalah pemain grade A yang benar-benar bisa meningkatkan kualitas tim. Bahkan ada 3 nama baru yang dikabarkan masuk radar PSSI. Miliano Manf dari Stoke City, Ilian Handhaf dari SC Campur, serta kiper Emil Audero dari Como FC. Jika berhasil, ketiga pemain ini bisa semakin memperkuat timnas Indonesia di berbagai lini. Tak hanya soal naturalisasi, Malaysia juga mengikuti langkah Indonesia dalam hal peluncuran jersey. Mereka baru saja memperkenalkan jersey terbaru yang diproduksi Puma setelah 17 tahun menggunakan Nike. Namun alih-alih mendapatkan sambutan positif, fans justru kecewa. Jersey terbaru ini dinilai terlalu simpel dan milik dengan seragam wasit. Bahkan, beberapa fans membandingkan dengan jersey dalam film Shaolin Soccer. Perbandingan terbalik dengan timnas Indonesia yang jersey barunya mendapatkan banyak pujian karena memiliki unsur orisinalitas dan nasionalisme. Patrick Kluivert membawa harapan baru bagi timnas Indonesia dengan strategi ofensif, latihan keras, dan pemain berkualitas. Peluang Garuda untuk melangkah lebih jauh semakin terbuka. Namun perjalanan masih panjang. Apakah strategi ini cukup untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026? Di sisi lain, persaingan di Asia Tenggara semakin ketat. Malaysia dan Vietnam mulai serius dengan strategi naturalisasi mereka. Apakah mereka bisa menyamai level Garuda Nusantara? Ataukah Indonesia tetap selangkah lebih maju dalam persaingan ini? Bagaimana menurut kalian? Apakah kedatangan Gerard van den Bosch akan membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia dan membuka Kluivert membawa Garuda ke level yang lebih tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Garuda Report.